Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya perhiasan istri adalah manusia batinia yang tersembunyi dan tidak binasa serta dari roh, bukan yang dari tubuh dan jiwa. Dari dasar kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 7 sampai 22. Maksudnya teman-teman, jadi kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan gitu, bahwa istri yang benar itu perhiasannya adalah perhiasan yang memang di dalam teman-teman, bukan di luar gitu. Mungkin kalau istilah orang-orang dunia katakan apa ya, ini perempuan ini kok punya daya tarik yang di dalam loh. Padahal kalau bicara penampilan secara physically gitu ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa ya kok perempuan ini kok beda sendiri, wanita itu kok beda sendiri? Ya itu yang disebut inner beauty itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara manusia itu, wanita itu, perempuan itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Nah ini yang membuat si wanita ini, perempuan ini menarik itu ya dari sisi rohnya teman-teman, dari sisi rohaninya. Dan ini bisa terjadi juga di sisi seorang pria, seorang laki-laki teman-teman. Kalau seorang laki-laki atau wanita benar-benar secara rohaninya dalam gitu, maksudnya kuat gitu, kuat hidup benar gitu, itu biasanya akan nampak aura teman berbeda gitu, dari mukanya, dari tutur katanya, dari apanya itu akan beda. Jadi kekuatan rohani itu akan berdampak kepada tubuh gitu. Orang akan melihat orang yang kuat rohaninya itu berbeda gitu, mungkin dari raut mukanya, dari sinar mukanya, dari gerak-geriknya gitu, maupun jiwanya. Kalau jiwa itu kan dari tutur katanya, dari kelembutannya, dari ketentraman hidupnya gitu. Itu akan mencerminkan semua teman, bahwa inner beauty, bahwa kecantikan atau kegantengan yang dari dalam manusia itu gitu, yang bagi wanita dan pria itu diperlukan teman-teman. Itu kalau bicara kita menjalani hidup benar gitu, seperti yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Nah, ini kalau bicara judulnya itu kan perhiasan istri, temanya gitu ya. Perhiasan istri adalah manusia batinnya, berarti kan bukan yang lahiriah teman-teman. Kalau orang-orang dunia pada umumnya kan seorang istri itu kan pengennya kan nyolok dari luar teman-teman. Ya mungkin dari yang kelihatan tubuh, jiwa itu mungkin tubuhnya. Ya bagaimana tubuhnya itu dibuat bagaimana sampai bisa menarik perhatian orang. Tujuan orang dunia atau orang berkeyakinan seperti itu teman-teman. Begitupun juga dengan jiwanya gitu. Dengan mengada-ngada, cara ngomongnya diatur, cara jalannya, cara segala cara mikirnya semua diatur semuanya. Akhirnya jadi kayak robot teman-teman, jadi kaku sekali gitu. Karena mereka orang-orang dunia atau orang berkeyakinan tidak bisa mempunyai power yang dari dalam gitu, tidak bisa melahirkan inner beauty, tidak bisa melahirkan kecantikan yang dari dalam atau kegantengan gitu, kecakapan yang dari dalam. Nah ini nanti saya coba jelaskan di draft aja teman-teman. Saya coba bacakan aja dulu di firmannya gitu dari kitab 1 Petrus. Coba teman-teman cari kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal 3 teman-teman. Kita coba baca dari ayat 1 sampai 6, nggak panjang gitu, sampai ke ayat 22 teman-teman. Nah ini kalau bicara ayat 1 teman-teman, perikopnya itu judulnya itu temanya itu hidup bersama suami istri. Itu temanya itu teman-teman. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ini betapa pentingnya seorang istri itu tunduk kepada suami karena perintah peraturan firman Tuhan. Memang istri itu nomor 1 adalah mengasihi Tuhan, nomor 2-nya udah langsung teman-teman harus tunduk kepada suami gitu. Itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya ya bagaimana bisa menuntun anak-anaknya mengenal kebenaran. Nomor 4-nya ya baru bicara ke orang tuanya gitu, orang tua atau mertuanya. Nah nomor selanjutnya 5, 6 dan selanjutnya ya makin meluas ke komunitas dan ke sesama kita teman-teman. Jadi kunci utamanya itu seorang istri itu ya, kalau cerita dari sisi istri loh, kalau dari sisi istri ya istri itu nomor 1 harus mengasihi Tuhan gitu. Nomor 2 harus tunduk kepada suami. Yang namanya nomor 3 harus menuntun anak-anaknya ke jalur ke dalam kebenaran. Nomor 4 ya menghormati
orang tuanya atau mertuanya gitu. Nah, begitupun juga seorang suami, teman, jangan enak-enak aja gitu. Jangan istrinya diperintah peraturkan seperti itu, suaminya juga sama. Tuhan perintah peraturkan kepada suaminya. Nomor satu, ya mengasihi Tuhan. Nomor dua, mengasihi istrinya. Nomor tiga, menuntun anak-anaknya ke jalur kebenaran. Nomor empat, baru menghormati orang tua atau mertuanya. Nah, dalam praktek di dunia, teman-teman, apabila kita ini suami atau istri ini bukan sebagai pelaku firman, kadang-kadang jadi ketuker-tuker, teman-teman. Skala prioritasnya itu, misalnya contohnya seorang, kalau kita bicara hari ini kupas seorang istri gitu, ya urusan istri itu kan harus tunduk kepada suami. Nah, takutnya kebalik-balik gitu. Jadi mesti nomor satu, ya nomor satu tetap nggak bisa digeser, harus mengasihi Tuhan, itu nomor satu. Nomor duanya ya harus tunduk kepada suami. Nomor tiganya menuntun anak-anaknya di jalur kebenaran. Nomor empat, menghormati. Tapi dalam prakteknya, teman, orang-orang yang tidak atau kurang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang kebalik-balik, teman-teman. Jadi ada istri yang mungkin mengabaikan Tuhan gitu. Mestinya kan Tuhan nomor satu, tapi diabaikan. Malah istrinya bukan istilahnya nomor satukan suami, malah nomor satukan anaknya gitu. Jadi ketukar-tukar. Ada juga kalau saya pelajarin orang-orang yang zaman dulu gitu ya, orang-orang yang masih benar-benar menghormati orang tua. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, semacam ini gitu, lebih menghormati orang tuanya daripada nomor satu mengasihi Tuhan gitu, atau nomor dua mengasihi suami atau istrinya, tapi malah mengasihi orang tuanya, teman-teman. Ada, teman, bukan tidak ada gitu. Jadi memang kebalik-balik. Tapi kalau bicara dari sisi kebenaran firman Tuhan, yaitu urutannya harus begitu, teman. Seorang istri itu nomor satu harus mengasihi Tuhan. Jangan mikir urusan suami, anak-anak dan orang tua dulu. Nomor satu itu dengan Tuhan. Apa sudah dilakukan belum itu? Bahwa seorang istri itu mengasihi Tuhan. Itu syarat nomor satunya itu, teman-teman. Nah, setelah itu baru ya jangan ke anak-anak dan jangan membimbing anak-anak dan menghormati orang tua dulu. Tapi nomor duanya harus tunduk kepada suami gitu. Itu syaratnya gitu. Kalau memang sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, nomor tiga, teman-teman, sebelum menghormati orang tua, ya harus membimbing anak-anaknya di jalur kebenaran dulu. Nomor empat baru gitu, baru bagaimana menghormati orang tua dan mertuanya gitu. Nah, ini urutannya kalau bicara dari sisi kebenaran firman Tuhan harus seperti itu. Nah, untuk seorang suami juga sama. Saya ulang lagi, teman-teman. Seorang suami yang benar menurut versi kebenaran firman Tuhan, nomor satu tetap nggak bisa milih, nggak bisa sayang istri, takut istri gitu ya, atau sayang anak, atau hormat kepada orang tua gitu sebagai suami gitu. Itu jadi salah, teman-teman. Nomor satu tetap harus syaratnya mengasihi Tuhan dulu gitu. Nomor dua itu bukan istilahnya mengasihi ayah, menghormati ayah ibu, atau misalnya mengasihi anak-anak, bukan gitu. Nomor dua itu adalah mengasihi istrinya dulu. Jangan anak-anak atau orang tua atau mertuanya dulu. Ya kasihi dulu. Yang namanya nomor dua itu adalah istrinya gitu, mengasihi istrinya. Nomor tiga, jangan menghormati orang tua dulu sebelum kita bicara membimbing anak-anak di jalur kebenaran. Setelah itu nomor empatnya, ya baru menghormati orang tua dan mertua kita, dan selanjutnya sampai datang ke sesama kita. Jadi urutannya seperti itu, teman-teman. Urutannya seperti itu. Nah, ini saya coba bacakan lanjut, teman-teman. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini kalau kita lihat ayat 3 dan 4 kan bedanya gitu, teman. Kalau cerita di ayat 3 itu orang dunia, orang berkeyakinan ya mejengnya di luar itu, jadi bentuknya ya paling tubuh gitu, tubuh dihiasi gitu, jiwa kadang-kadang dibuat-buat gitu. Nah, tapi kalau bicara secara rohani diajarkan seperti di ayat 4 bahwa bukan tubuh dan jiwa, tapi harus dari roh dulu.
Nah, roh itu adalah roh yang mengenal kebenaran, sehingga apapun juga yang dilakukan dalam hidup itu ya dasarnya dari kebenaran firman Tuhan. Dan dari situ nanti terpancar yang disebut inner beauty, atau kecantikan yang dari dalam, atau kecakapan, ya mungkin bagi pria kecakapan yang dari dalam, ya seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya ya kita tidak boleh, kalau kita sudah lebih mengerti agama Tuhan, kita bukan berarti kita targetkan seperti orang dunia, orang keyakinan, balapan, buru-buru, kebut-kebutan gitu, urusan bagaimana mengoperasi, make up gitu, yang namanya lahiriah kita, ya bukan itu teman-teman. Dan bukan juga belajar berpura-pura dengan bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, yaitu juga bukan teman. Jadi memang yang benar itu ya harus bagaimana kita belajar rohani supaya ada inner beauty, ada kecantikan dari dalam, atau ada kecakapan dari dalam bagi kita-kita yang mengenal dan melakukan firman Tuhan ya teman-teman. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah ini ditekankan lagi nih di ayat 5 aja gitu. Memang nasibnya istri itu harus tunduk teman-teman. Tapi demi kebenaran dan kebaikan teman-teman. Ya Tuhan atur begini. Dan banyak orang-orang istri itu yang komplain loh teman-teman. Ya tunduk lagi. Yang namanya suami gua kan belum pantas ditunduki, ya tidak pantas gitu ya. Masa masih kayak begitu seorang istri atau saya harus tunduk. Nah biasanya gitu teman-teman. Ya diukur pantas tunduk atau tunduk itu diukur dari pikiran, perasaan dan kehendaknya, jiwanya si istrinya sendiri teman-teman. Itu yang repot teman-teman. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita taat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya kita berarti harus melakukan firman Tuhan. Nah kalau firman Tuhan mengatakan begitu, ya seorang istri itu nggak peduli suaminya pantas ditunduki atau tidak. Tapi yang pasti firman Tuhan perintah dan peraturkan bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Ya sudah, mestinya kan kalau memang seorang istri yang benar, yang mau taat, percaya dan mengasihi Tuhan gitu, ya mestinya kan sudah aja lakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, meskipun dalam hikmat si istri tersebut, pikiran, perasaan, kehendak si istri tersebut, ya mungkin anggap aneh kali. Masa ada seorang suami yang belum pantas ditunduki harus tunduk ya? Ya kembali lagi, kalau terus-terusan caranya seorang istri seperti itu, ya berarti kan istri itu tidak taat kepada Tuhan. Ya istri itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada perintah Tuhan. Ya istri itu tidak mengasihi Tuhan. Itu seperti itu. Nah sebaliknya teman-teman, kalau saya pelajari juga dari sisi suami juga sama teman-teman. Ya suami itu diperintah oleh Tuhan nomor 1 mengasihi Tuhan, nomor 2 mengasihi istrinya. Nah si suami juga sama akan mikir begitu. Ya istri kayak gitu kok pantas, nggak pantas dikasihi, kok lucu, Tuhan nyuruh harus dikasihi. Ya akhirnya ribut lagi gitu. Yang namanya suami itu dengan pikiran, perasaan, kehendaknya si suaminya sendiri, dengan hikmatnya manusia sendiri. Nah kembali lagi, kalau si suami itu percaya Tuhan, taat Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang benarnya kan tidak boleh ada kata-kata begitu. Apa sih perintah peraturan firman Tuhan? Oh harus mengasihi istri. Ya berarti ya udah, ya kita mengasihi istri bukan dasarnya karena kita memang ukur pantas, enggak ya, kepantasan, kepatutan seorang istri ini dikasihi oleh suami gitu. Bukan ukurannya itu, ya ukurannya karena ketaatan oleh perintah peraturan firman Tuhan tadi gitu. Begitupun istri yang tadi kan, ya istri itu bukan berarti tunduk kepada suami itu karena memang pantas si suami itu ditunduki gitu. Belum tentu harus begitu. Ya si istri tunduk kepada suami karena memang taat kepada perintah peraturan firman Tuhan, bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Nah Tuhan janji apabila dua ini terjadi, yang namanya suami dan istri bisa seperti ini gitu, yang satu suaminya bisa mengasihi istrinya tanpa syarat, istrinya dapat tunduk kepada suaminya tanpa syarat, Tuhan janji berkat yang namanya dunia dan rohani itu akan terjadi teman-teman. Yang berkat lahiriah batin ini akan terjadi dalam keluarga itu gitu. Nah ini yang kita mesti camkan gitu, keluarga kita mesti camkan, suami istri mesti camkan seperti itu gitu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita suami istri di dalam keluarga merasa bahwa kok kayaknya janji-janji Tuhan tidak terjadi gitu, tidak tertuai dalam hidup kita, tidak tergenapi, belum tergenapi dalam hidup kita, ya kita berdoa. Bukan cuma dengan doa teman-teman, ya ini kan salah satunya kan doa pun apabila kita melakukan kesalahan di mata Tuhan, ya doa itu nggak pernah bisa dikabulkan teman-teman. Nah ini di ayat 7 ini diingatkan gitu ya, bahwa kalau cerita seorang istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri, itu adalah semacam apa ya, semacam syarat bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, harapkan, doakan kepada Tuhan itu tidak terhalangi teman-teman. Apabila syaratnya dipenuhin, ya problemnya apakah si istri bisa percaya gitu ya bahwa dengan tunduk kepada suaminya yang nggak patut ditunduki itu yang bisa mengabulkan doa gitu, bisa menuai janji Tuhan, yaitu ya dicoba gitu. Begitupun seorang suami gitu ya, apa iya gitu ya dengan mengasihi istri yang belum pantas dikasih itu, ya nanti doanya seorang suami dan istri tidak terhalang, ya dicoba gitu. Cuman firman Tuhan di ayat 7 katakan begitu, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri-istrimu sebagai kaum yang lebih lembut, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini teman-teman mesti ingat, jadi kalau ada sesuatu hal yang kita kendaki sebagai suami atau sebagai istri belum tercapai, yaitu mesti koreksi diri. Jangan-jangan si istri tidak tunduk kepada suami, jangan-jangan si suami tidak mengasihi istri, makanya doanya istri atau doanya suami jadi masih terhalang. Sesuai di ayat 7 ini teman-teman. Kita lanjut di ayat 8 teman-teman. Perikopnya udah berubah dengan temanya, perikopnya berjudulnya kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah ini teman-teman mesti camkan. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar, orang yang taat, percaya, melakukan firman Tuhan, itu orang benar bagi Tuhan. Dan telinganya ya tertuju kepada mereka yang seperti minta tolong dengan kondisi seperti itu teman-teman. Tapi kalau bicara orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, ya Tuhan menentang, malah menentang gitu. Ini kita masuk ke ayat 13, perikopnya roba lagi, menderita dengan sabar gitu judulnya itu. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah ini teman-teman, ayat 14 penting sekali teman-teman. Ya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berarti kan jelas waktu melakukan kebenaran firman Tuhan akan ada penderitaan. Tapi gitu ya, tapi kita akan berbahagia. Dan itu anehnya di situ teman. Kita melakukan firman itu ada satu kebahagiaan damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan gitu. Jadi itu ya balik lagi ya kebahagiaan yang sempurna kali. Kalau dari sisi rohani istilahnya seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah takut seperti orang dunia atau orang-orang yang berkeyakinan gitu. Tetapi kuduskanlah
firman Tuhan di dalam hati kita sebagai Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu harus kita putuskan sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Nabi Isa, dalam firman Tuhan tadi, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki oleh Tuhan Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Nabi Isa telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi di dalam dimanapun juga akan diberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Tuhan Allah oleh kebangkitan dari si Nabi Isa tersebut gitu, yang duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini malah dicantum Nabi Isa itu lebih kuat dari malaikat, dan kalau di firman yang lain katakan bukan cuma Nabi Isa, kita juga harusnya lebih bagus, lebih hebat daripada malaikat gitu. Nah, ini yang kita mesti nanti pelajarin untuk nextnya gitu. Nah, ini saya coba masuk aja teman-teman. Saya udah bacakan di firmannya. Saya langsung masuk aja ke dalam draft, sembari jalan saya beres jelasin satu-satu. Siapa tahu jadi nyambung gitu ya teman, dengan apa yang terjadi teman-teman gitu. Ini saya cerita apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Istri yang tunduk kepada suami secara rohani akan membuat keluarga terselamatkan dari kemungkinan terpecahnya sebuah rumah tangga. Karena istri yang tunduk kepada suami akan mendatangkan berkat duniawi maupun berkat rohani, oleh karena janji-janji Tuhan terkait dengan perintah Tuhan kepada seorang istri gitu. Nah, ini kalau kita simak di ayat di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2 teman. Ini saya cerita apa yang terjadi di teman saya gitu. Mungkin saya nggak perlu sebut namanya gitu, di keluarga teman saya, di mana teman saya itu sekeluarga itu istrinya gitu, yang perempuan itu sama sekali belum pernah secara formalitas simbolis itu menerima Tuhan Allah teman-teman. Jadi istrinya itu lebih dari adat istiadat tradisi aja, dari orang tuanya, dari kakak neneknya, dari leluhurnya gitu. Cuman begitu. Jadi mungkin saya anggap kategorinya orang dunia aja gitu. Berarti istrinya orang dunia teman-teman. Tapi suaminya itu ya orang yang sudah beragama gitu, udah bertuhan Allah, ya sudah terima Tuhan Allah dan sudah terima firman Tuhan Allah, meskipun sama sekali tidak dicari Tuhan Allahnya, tidak dicari firmannya, tidak dikenali, tidak dimengerti firman dan Tuhan Allahnya gitu. Ya akhirnya kalau saya kategorikan orang-orang yang beragama semacam ini, ya tetap saya sebutnya ya orang-orang berkeyakinan gitu. Orang berkeyakinan adalah orang beragama, tapi tingkah lakunya seperti orang dunia teman-teman. Jadi suami istri itu, si istrinya orang dunia, suaminya itu orang berkeyakinan. Jadi akhirnya orang berkeyakinan ini yang ikut ke bawah ke istrinya teman-teman. Jadi akhirnya cara hidupnya itu dengan pola-pola seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Nah akhirnya segala macam dilakukan teman-teman. Ya istilahnya nyari orang pinter, bagaimana coba mencari yang musik seperti itu dia lakukan semua teman. Tapi kalau saya pelajari teman, si istri ini orang dunia, yang istimewa, si istrinya ini yang istimewa itu adalah benar-benar tunduk kepada suaminya teman.
Padahal kalau kita lihat background daripada yang saya tahu istri dan suaminya itu, background keluarga yang namanya istrinya jauh teman-teman. Kalau bicara kasta di India gitu ya, jauh kastanya di atas dari si suaminya. Tapi nggak ngerti kok istrinya bisa tunduk banget sama suaminya gitu. Dan yang ngelola perusahaan itu istrinya loh teman-teman, bukan suaminya gitu. Jadi benar-benar semua itu istrinya semua. Keras, galak, pinter cari duit segala macam gitu. Tapi tunduk teman-teman. Nah kalau saya pelajarin dari ketundukan seorang istri yang dunia ini gitu, ya ternyata tetap teman-teman janji Tuhan itu tidak bisa ditolak gitu. Yang namanya sepanjang perjalanan hidup si suami istri ini gitu, yang istrinya dunia, bahkan yang namanya suami yang berkeyakinan itu terbawa menjadi orang dunia. Kalau saya pelajarin harmonis loh teman, keluarganya bisa harmonis dibanding orang-orang yang sudah mengaku terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, tapi ribut terus gitu. Ini kalah gitu. Orang-orang dunia ini ya bisa lebih harmonis dibanding orang yang belajar ya mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jauh teman-teman. Dibanding orang berkeyakinan, jauh sekali teman-teman. Ini kalau saya satu. Kedua dampaknya teman. Dampak kalau bicara dari sebagian janji Tuhan. Satu yang tadi dikatakan kan berarti kalau memang seorang istri yang tunduk, lepas dia sudah mengenal Tuhan atau belum ya, firmannya, janji Tuhannya terjadi untuk si istri model begitu tuh ya. Jadi akhirnya di sini terjadi menimbulkan keluarga yang tidak terpecahkan gitu. Maksudnya gitu loh. Jadi harmonis sekali. Bahkan kalau saya pelajarin dari turunan si istri ini gitu, orang ini, istri ini gitu, dan suami yang tadinya berkeyakinan jadi duniawi ini, saya lihat janji Tuhan dalam hal soal duniawi teman-teman, dalam hal lahiriah gitu, itu terjadi teman-teman. Ya, anak-anaknya itu berarti anaknya suami istri ini maju teman-teman. Meskipun saya bicara tidak dari berkat batiniah atau berkat rohani loh. Mungkin kalau dari berkat rohani kacau semua gitu loh. Tapi kalau bicara dari janji Tuhan yang sifatnya duniawi, terjadi teman-teman. Jadi keluarga suami istri itu meskipun orang dunia yang tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak melakukan firman Tuhan, tapi karena ada firman yang di bawah alam sadar dilakukan oleh si suami istri ini gitu, ya akhirnya ya dapat keharmonisan keluarga tadi teman, tidak terpecahkan. Bahkan dampaknya ke anaknya itu gitu, ke anak-anaknya itu ya mendapatkan berkat duniawi yang nyata teman. Itu kalau saya lihat ada orang dunia yang seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya pelajarin maksudnya kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1-2 itu seperti itu teman-teman. Kita yang ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku bahwa kita ini mengenal Tuhan, mengerti Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita belum tentu menang sama teman saya yang istrinya seperti itu tadi gitu tuh. Itu satu. Kedua, saya bicara lagi yang cerita lain lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4. Perhiasan istri menurut firman Tuhan adalah bukan perhiasan lahiriah yang tampak dari luar, tetapi perhiasan batiniah yang tidak tampak dari penampilan tubuh dan jiwa, tetapi terlihat dari dalam roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Apabila seorang istri sudah mengenal, mengerti akan perintah-perintah firman Tuhan, teman, pasti si istri itu akan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan. Berarti tidak mencari perhiasan yang sifatnya lahiriah, tapi istri itu akan mencari perhiasan yang sifatnya batiniah gitu, teman, yang lebih ke arah bagaimana bisa mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, bagaimana lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan bagaimana lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah akhirnya timbul ya berkat-berkat yang diterima oleh istri model begini adalah berkat-berkat yang sifatnya batiniah, yang sifatnya rohaniah gitu. Nah beda dengan orang-orang yang dunia atau orang keyakinan. Nah saya coba mau cerita di kitab, tadi kan saya cerita di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat sampai 2. Saya kan cerita seorang istri yang duniawi gitu, yang bukan orang berkeyakinan. Tapi saya cerita di 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4. Ini cerita terjadi juga teman, saya nggak mau nyebut nama orangnya gitu. Ini terjadi dalam hidup saya ya. Orang yang berkeyakinan. Kenapa orang berkeyakinan? Karena suami dan istrinya itu sudah nerima Tuhan gitu. Jadi istilahnya sudah dianggap sudah sudah beragama lah, sudah terima Tuhan Allah dan
firman Tuhan. Nah, tapi dalam prakteknya karena berkeyakinan ya cuman yakin sendiri aja, tidak membaca firman Tuhan, tidak mendengarkan khotbah, tidak sharing, tidak ini, tidak itu, pendalaman kitab suci segala macam tidak dilakukan semua. Ya firman Tuhan itu dicerna dari hikmatnya si istrinya sendiri atau suami sendiri, dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri. Nah akhirnya teman-teman, kalau saya lihat dari cerita 1 Petrus pasal 3 ayat 34, orang yang berkeyakinan ini, akhirnya teman-teman si istri ini gitu, yang namanya operasi segala macam dioperasi gitu, dari mulai bagaimana beresin rambut, dari mulai beresin muka, ya bagaimana beresin badan, bagaimana beresin anggota tangan dan kaki, beresin sampai ke alis, ke mata, ke hidung, ke bibir, semua teman-teman, semua itu dioperasi semua gitu. Nah, waktu dioperasi itu kelihatan palsu kan teman. Tapi kalau waktu dia muda gitu, ya kepalsuan itu gitu masih bisa tertutupi oleh karena muda teman-teman. Tapi terakhir teman-teman, setelah berjalannya waktu, mungkin yang saya maksud dengan seorang istri ini sekarang sudah sekitar umur 50-an teman-teman. Waktu saya lihat terakhir, ya waktu umurnya masih 30-40, masih kelihatan hasil operasi itu dalam kondisi yang yang memang kelihatan bagus gitu, menarik, meskipun palsu semua. Dan yang lucu teman, waktu karena masih perempuan ini masih saudara gitu, masih ada bau-bau saudara dengan saya, dengan istri saya. Nah, waktu ada pesta pernikahan anaknya gitu, saya dan istri diundang, jadi saya datang. Nah, waktu itu saya kan secara kebiasaan nggak biasa cipika-cipiki tuh teman-teman, jadi kaku gitu, jadi nggak ada. Nah, waktu itu saya bisa dicipika-cipiki sama si istri ini gitu. Ya sudahlah, ya memang risih, cuman ya sudah, saya nggak biasa begitu gitu. Itu cerita waktu dia umur 30-40 teman. Tapi waktu dia sekarang umurnya sudah menjelang 50-an lebih gitu. Aduh, untung saya nggak dicipika-cipiki lagi. Saya melihat aneh sekali gitu. Ya, yang namanya operasi yang waktu umur 30-an itu bagus gitu, setelah umur 50 rusak semua teman-teman. Ya, memang sih kalau waktu kondisi 30-40 itu kan dalam kondisi waktu itu pas event ketemu saya itu dalam kondisi event ada pesta pernikahan anaknya gitu. Tapi kalau bicara waktu umur 50 ketemu saya lagi, kebenaran dalam kondisi nggak enak, ada keluarganya yang berduka sehingga dia tidak berhias. Tapi jadi jauh sekali teman-teman, penampakan lahiriah gitu, dari umur 30-an ke 50 gara-gara operasi hancur semua teman-teman. Waktu umur 30 hasil operasi itu membawa keindahan mungkin ya, karena umurnya masih 30 gitu. Tapi begitu 50 teman-teman, ya dampak dari operasi itu membawa keburukan teman. Jadi kesimpulannya, saya dengan istri saya berketawa aja, aduh makanya orang tuh sudah harusnya nerima aja apa yang Tuhan kasih gitu. Ya kalau kita bisanya begini, ya sudah begini aja lah. Kalau kita mau kalau kita pengen kelihatan tetap look younger gitu, kelihatan awet muda, ya sudah pakai teori-teorinya firman Tuhan gitu. Ya firman Tuhan kan katakan begitu, siapa yang melakukan firman Tuhan ya mestinya ya akan awet muda, akan berumur panjang dan awet muda gitu. Bahkan kalau kita berani mengimani Nabi Kaleb gitu, ya Nabi Kaleb katakan umur 85 seperti 40. Meskipun kita bisa nggak percaya loh teman-teman. Nah kalau kita nggak percaya bahwa Nabi Kaleb 85 seperti 40, berarti firman Tuhannya bohong dong. Ya berarti kitab sucinya ngawur gitu. Nah itu yang kita bisa koreksi diri gitu. Kalau kita percaya Tuhan, kita percaya dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya mestinya cerita Kaleb pun kita harus percaya teman-teman, bahwa Kaleb umur 85 itu bisa seperti 40 itu secara bentuk raut mukanya dan tenaganya loh teman, dan spiritnya itu, semangatnya itu masih seperti 40. Nah kita bisa gitu kan teman, bingung juga itu, apa bisa seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi saya ingetin, firman Tuhan masa sih bohong gitu. Itu ceritanya seperti itu. Nah ini kalau cerita yang nomor yang kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai, saya cuma mau cerita seperti itu teman-teman. Jadi ya
hati-hati teman-teman, waktu kita muda gitu, operasi-operasi lahiriah itu bisa membawa lebih ada keindahan. Tapi begitu sudah umur 50-an teman, dampak dari operasi waktu umur 30-an gitu, itu adanya di umur 50-an. Saya belum tahu loh, apakah nanti umur 60, 70, 80 makin kelihatan kacau lagi gitu. Saya nggak ngerti. Cuman kalau saya lihat sekarang, ya jadi gimana nih kok jadi seperti kayak nenek sihir sih gitu. Ya bagusan yang tidak usah operasi gitu teman. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi istri saya juga mendukung sih. Ya lebih bagusan dioperasi katanya daripada dioperasi seperti itu gitu. Nah ini teman-teman juga mesti sadar. Terutama yang masih muda-muda ya, yang masih belasan tahun gitu. Yang mungkin 20 atau 30, hati-hati jangan sampai asal ambil operasi waktu muda masih bisa terbawa bagus gitu, tapi begitu sudah usianya nambah jadi malah nggak keruan gitu. Nah ini saya udah bacakan itu teman-teman. Jadi perhiasan istri menurut firman Tuhan adalah bukan perhiasan lahiriah yang tampak dari luar. Nah ini perhiasan lahiriah itu zaman sekarang dari Korea nih. Banyaknya operasi Korea semua gitu. Tetapi perhiasan batiniah yang tidak tampak dari penampilan tubuh dan jiwa. Tetapi maksudnya tidak tampak dari penampilan tubuh itu ya karena tidak ngalamin operasi-operasi itu, dan jiwa itu tidak mengada-ngada teman-teman. Jadi karakternya diada-ada, sikapnya diada-ada, ngomongnya diada-ada. Ya itu kan jadi kacau gitu. Jadi bukan dari tubuh dan jiwa, tetapi terlihat dari dalam roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kalau pelaku firman Tuhan itu akan lemah lembut dan tentram, tenang sekali gitu, yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah itu yang Tuhan harapkan seperti itu gitu. 1 Petrus pasal 3 ayat 5-6, istri yang kudus adalah istri yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan dalam mau serta mampu untuk tunduk kepada suaminya, bukan oleh penundukan karena kepatutan seorang suami yang pantas ditunduki. Tadi saya sudah jelasin. Jadi seorang di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 5-6, ya ini dicantumkan bahwa seorang istri itu harus tunduk seperti itu teman. Tunduk kepada suami itu bukan karena suaminya kebagusan gitu, bukan suaminya karena udah hebat gitu segala macam, tidak ada yang dikomplain, ya semua sudah sesuai seselera dengan istrinya, bukan itu teman. Tapi seorang istri yang saleh, seorang istri yang benar adalah seorang istri yang taat kepada perintah peraturan firman Tuhan, yang tahu gitu, yang tahu ya perintah peraturan firman Tuhan, yang taat ya firman Tuhan gitu, yang memang benar gitu, yang ingin melakukan firman Tuhan dalam bentuk dipraktekkan ya karena percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taat gitu, bentuk ketaatan. Jadi salah satu istri tunduk kepada suami itu bukan karena memang si suaminya yang pantas istri jadi tunduk, bukan teman-teman. Kalau parameternya itu, istri akan komplain terus teman-teman. Istri akan komplain, ya istri akan menilai yang namanya suaminya itu pantas ditunduki atau tidak. Itu dari hikmatnya si istri sendiri, dari pikiran perasaan gerak sendiri, dan ini tidak akan pernah bisa habis teman. Kalau pola pikirnya dari pikiran perasaan gendak sendiri, apalagi terkait dengan urusan tubuh jiwa gitu, rasanya tidak ada seorang istri mendapatkan seorang suami yang benar-benar memuaskan gitu, memuaskan seorang istri gitu. Kayaknya nggak ada. Begitupun juga sama teman. Kalau seorang suami bicara mengasihi istri itu karena memang dari kekuatan tubuh jiwa si suami itu, rasanya juga susah teman. Jadi yang terbaik itu, yang termudah itu, yang terbenar itu adalah bagaimana seorang istri bisa tunduk kepada suami karena perintah peraturan Tuhan gitu, karena diperintah. Sama aja yang tadi saya katakan, perintahnya jelas ada kok, ya harus tunduk kepada suami gitu. Sama aja sulitnya dengan saya cerita tadi urusan Nabi Kaleb tadi, di firmannya ada kok. Nabi Kaleb yang mengatakan sendiri bahwa dia umur 85, ya dia ngomong ke Joshua gitu, bahwa yang namanya dia itu mental loh, janji-janji Tuhan yang dulu loh, yang dulu waktu umur 40 si Nabi Kaleb minta teman-teman. Nah Nabi Kaleb bilang apa? Semangatnya dia berarti masih ada seperti waktu umur 40, jelas gitu. Nah Nabi Kaleb bilang ke Joshua bahwa saya ini kekuatan fisiknya nih masih seperti 40 gitu loh, dan raut mukanya gitu, orang-orang pada melihat Nabi Kaleb ya memang seperti 40 gitu. Jadi pengen semangatnya masih seperti 40, pengen raut mukanya eksteriornya gitu,
penampilannya yang tetap seperti 40 dan kekuatannya seperti 40. Makanya dia minta janji-janji Tuhan waktu 40 ya diminta kembali semua gitu. Ya dia akan lakukan itu. Nah itu kembali, itu kan firman Tuhan teman-teman. Nah firman Tuhan itu sama saja ya dengan yang firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Nah istrinya mau ngikutin nggak, mau nurutin nggak, tanpa syarat loh. Kalau ya banyak orang yang gagal ya, orang-orang yang gagal, yang konyol itu kan kalau orang yang benar-benar mengaku sudah mengenal Tuhan, mengerti Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tapi tetap tidak bisa tunduk kepada suaminya karena ya dengan pikiran perasaan kehendaknya si istri menilai suaminya seperti itu. Ya kalah kan sama orang yang dunia yang tadi saya ceritakan waktu awal di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kalah, itu kan orang dunia. Istri yang orang dunia bisa menghargai suaminya seperti itu. Masa kita nggak bisa gitu. Ya ini yang mesti kita sadari. Yang lebih konyol lagi teman-teman, kalau sudah istrinya tidak bisa tunduk sama suami, ya istrinya itu melakukan yaitu hal-hal yang sifatnya seperti orang berkeyakinan yang dandan, operasi, ini itu, belajar bagaimana berkarakter gitu. Jadi semua akhirnya tipuan semua teman. Yang namanya di lahirianya nipu secara tubuh ya, secara fisiknya nipu semua karena isinya Koreaan semua gitu, operasian semua. Dan kalau bicara jiwanya itu ternyata kamuflase semua teman, belajar semua gitu, ya belajar semua. Nah akhirnya hilang yang namanya karakter yang bentuk fisik yang sebenarnya itu sudah hilang karena operasi, dan bentuk jiwanya pun sudah hilang karena oleh yaitu ya belajar atau ngeles private ya bagaimana caranya merubah jiwa gitu. Itu kacau semua. Jadi kunci kembali ke mestinya yang paling benar itu adanya di roh gitu. Bagaimana kita belajar roh, nanti itu akhirnya bisa berdampak semua teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Istri yang takut akan Tuhan akan berdampak kepada suami. Oleh karena suami akan menjadi bijaksana dan mengasihi serta menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan, sehingga doa suami dan istri tidak akan terhalangi. Nah ini pentingnya teman-teman. Seorang istri yang takut akan Tuhan ya berarti dia akan tunduk kepada perintah-perintah firman Tuhan. Nah, perintah-perintah firman Tuhan dia kepada suami itu adalah harus tunduk kepada suami. Nah, waktu si istri akan tunduk kepada suami, teman, yang ajaib gitu. Ya, itu si suaminya itu bisa berbalik, teman-teman. Karena istrinya tunduk, suami itu kata firman Tuhan berbalik menjadi bijaksana, berbalik menjadi mengasihi serta menghormati istri. Jadi dalam hidupnya itu tidak egois si suami sendiri, tapi malah berbalik gitu, berbalik menjadi bijaksana, berbalik mengasihi istri dan berbalik menghormati istri. Nah ini teman-teman, waktu yang namanya terjadi hal begini, istri tunduk kepada suami dan suaminya itu berbalik menjadi mengasihi istri, bijaksana kepada istri, menghormati kepada istri. Nah dampak secara rohani teman-teman, tidak ada doa sepasang suami istri yang seperti ini, yang istrinya tunduk kepada suami, suaminya yang mengasihi istri, tidak ada gitu. Kalau menurut versi firman Tuhan, tidak ada doa yang bisa terhalang. Berarti tidak ada janji-janji Tuhan itu yang terhalang. Tapi kalau selama istrinya belum bisa tunduk dan selama suaminya tidak mengasihi istrinya gitu, ya tidak akan terjadi. Tidak ada terjadi ya saling menghormati, saling bijaksana, nggak terjadi. Ujung-ujungnya apa? Doanya jadi terhalang, teman. Nah ini teman-teman mesti sadar, bagi yang dengar istri maupun suami itu harus sadar. Makanya istri harus buru-buru tunduk kepada suami karena takut akan Tuhan. Si suami juga sama, harus buru-buru mengasihi istri karena takut akan Tuhan. Nah kalau ini sudah terjadi, yaitu ajaib gitu yang akan terjadi, malah keharmonisan di dalam suami istri tadi bahkan akan menghasilkan bukan cuma berkat-berkat rohania, bukan berkat-berkat batinnya aja, tapi Tuhan bilang nanti ada doa yang tidak bisa terhalangi. Nah doa kita salah satunya kan bagaimana berkat duniawi dan lahiriah gitu, itu pasti akan tidak terhalangi teman-teman. 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12. Belajar hidup dengan penuh kasih dan damai
sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinga Tuhan mendengar permohonan orang yang benar yang minta tolong kepadanya. Nah, ini kembali lagi ya seperti tadi di kitab 1 Petrus pasal 3 sampai pasal 3 ayat 7 itu ya kembali lagi kalau sampai kita memang benar-benar bisa hidup dengan penuh kasih dan damai sesuai kebenaran firman Tuhan, maka hubungan antara suami istri itu ya kategorinya akan menjadi suami istri yang benar, teman. Nah, waktu suami istri itu yang benar menjadi orang benar, ya di sini dikatakan mata Tuhan itu akan melihat suami istri itu gitu. Ya yang namanya telinga Tuhan itu akan mendengar gitu permohonan dari si suami istri itu. Ya ujung-ujungnya ya pasti ya Tuhan akan lebih perhatikan suami istri itu gitu, teman. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada mereka dan telinganya Tuhan selalu tertuju kepada mereka gitu. Ini yang kita harapkan seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita bicara di 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22, sekalipun kita harus menderita oleh karena melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia dan janganlah takut dan gentar akan apa yang ditakuti oleh orang dunia dan orang berkeyakinan, sebab lebih baik menderita karena berbuat kebenaran sesuai firman Tuhan daripada menderita oleh karena pelanggaran dosa karena hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kita mesti sadarin itu, teman. Jadi sekalipun kita harus menderita dalam arti kata waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, tidak ada yang mengatakan melakukan firman Tuhan itu enak-enak aja, nggak ada, teman. Dalam rasio kita, dalam pola pikir dunia dan orang keyakinan, melakukan firman itu benar-benar membuat permasalahan dan menderita, teman. Bukan itu. Tapi bagi kita yang benar-benar berani melakukan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan gitu, ya itu tetap, teman, meskipun dalam penderitaan yang aneh ada kebahagiaan gitu. Nah, ini yang nggak bisa dijelaskan kepada orang dunia dan orang berkeyakinan, teman-teman, ya bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan bersama roh Tuhan di dalam firman Tuhan itu meskipun terlihat menderita, tapi tetap mereka mengalami kebahagiaan yang sempurna. Ya kalau firman Tuhan katakan begitu gitu. Nah, itu tidak bisa dijelaskan kepada orang dunia dan orang berkeyakinan karena mereka tidak mengalami itu, teman-teman. Nah, kenapa orang yang sudah hidup pengen benar itu dan melakukan kebenaran itu nggak pernah mundur gitu. Jadi tetap dia melakukan itu meskipun dalam kondisi oleh penilaian orang dunia dan orang berkeyakinan bahwa itu menderita, itu banyak permasalahan, tapi dia nggak menghindar itu. Karena ada kebahagiaan yang di dalam dia gitu, inner jadi kebahagiaan di dalam gitu, dimana ya itu bisa terjadi karena ada roh Tuhan yang menyertai itu, teman-teman, gitu. Dan janganlah takut dan gentar akan apa yang takuti oleh orang dunia dan orang berkeyakinan. Ini kadang-kadang kalau cerita orang dunia dan orang berkeyakinan malah ketakutan gitu, gentar gitu untuk melakukan film itu, takut dan gentar gitu. Ya, nah kalau prinsipnya orang yang benar itu ya lebih baik menderita karena berbuat kebenaran sesuai firman Tuhan daripada menderita oleh karena pelanggaran dosa karena hidup di luar kebenaran firman Tuhan gitu. Itu prinsipnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kembali lagi, teman-teman. Jadi saya perlu ingatkan di sini cerita saya yang tadi ada istri yang orang dunia yang terkait dengan tunduk kepada suaminya gitu. Ada cerita seorang istri yang kelasnya berkeyakinan ya, dan ya itu akhirnya poles sana poles sini, poles tubuhnya dengan produk-produk Korea gitu, yang operasi Koreaan gitu, dan poles jiwanya dengan ya itu sekolah kepribadian, sekolah ini sekolah itu, jadi semua dipelajari gitu ya hanya untuk menipu saja bagaimana cara tersenyum, bagaimana cara duduk, bagaimana tidak kelihatan marah gitu. Akhirnya semua. Jadi akhirnya yang namanya tubuhnya isinya sudah palsu semua gitu karena dioperasi di Korea. Yang namanya jiwanya juga palsu semua, teman-teman. Karena bukan aslinya gitu. Karena belajar, karena les gitu ya untuk bagaimana bisa mempunyai pribadi yang dibuat-buat gitu. Nah, akhirnya bisa jadi punya dua kepribadian kali. Jadi istrinya satunya bahkan tiga mungkin, pribadi yang memang ngawur gitu dasarnya karena nggak pernah terdidik dan terlatih benar, ya bisa juga karena tipuan gitu, karena pelajaran bagaimana belajar berjiwa yang manis gitu. Soal gitu. Nah, yang ketiganya ya jauh
tidak belajar kebenaran untuk tubuh dan jiwa yang sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau kita bicara dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, gitu, yang namanya perhiasan istri adalah manusia batinnya yang tersembunyi dan tidak binasa, serta dari roh Tuhan, bukan dari tubuh dan jiwa itu, ya mau nggak mau, semua juga harus kita cari gitu dari firman Tuhan, teman. Harus kita kenali dan dalami dari firman Tuhan. Harus kita mengerti dan mampu mengerti ya dari firman Tuhan juga, teman. Harus berani dan melakukan dan berani melakukan firman Tuhan, ya tetap harus dari firman Tuhan juga. Dari kuncinya, teman-teman, hidup di dalam Tuhan itu ya memang dasarnya harus ada firman Tuhan yang jelas, teman-teman, firman Tuhan yang dihidupkan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan ya dalam mencari kemampuan mengerti firman Tuhan dan keberanian melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap. Jadi jangan uber-uber urusan yang di luar saja, teman-teman, tapi coba kita uber yang ada di dalam gitu. Bagaimana kita mencari, kalau seorang istri itu kan mencari kecantikan di dalam gitu, di dalam kita gitu. Begitupun seorang suami kan, bagaimana mencari kecakapan di dalam. Jangan cuma bicara cuman penampilan luar itu saja. Nah, kalau seperti itu nanti kita seperti orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan bisa kalah sama mereka. Oke, teman-teman, see you, bye bye.